Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melihat bahwa sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak semata-mata hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dalam bentuk kesehatan jasmani dan rohani kita, dalam bentuk anak-anak yang soleh yang membahagiakan orang tuanya, keluarga-keluarga, saudara-saudara, famili, keluarga besar yang rukun, yang hidup damai, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian profesi, kerja-kerja yang baik, semuanya itu adalah karunia dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga sangat besar nilainya kepada umat manusia, kepada kita, jika kita menyadarinya. Selain rezeki itu dihitung atau dipandang dalam bentuk materi atau uang saja, sesungguhnya banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita kemudian akan meneruskan apa yang saya telah sampaikan di awal tadi, bahwa dalam satu kitab yang berjudul Zadul Ma'ad, kitab tersebut dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan ada 4 perkara yang dapat membuka pintu rezeki. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama, qiyamul lail. Agar kita hamba Allah, kaum muslimin, dimudahkan, dibukakan pintu-pintu rezeki dalam usaha kita sehari-hari, kemudian di dalam kehidupan kita, kita ingin mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan dan kebaikan dan kemuliaan, derajat yang terhormat, seluruhnya itu sendiri adalah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian makom yang baik, makom yang mulia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Maka kemudian yang pertama adalah bahwa kita haruslah dinilai pantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita pantas mendapatkan rezeki Allah, bahwa kita pantas mendapatkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita layak untuk dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita menjadi muslim, dengan cara kita menjadi seorang hamba Allah yang baik, yang soleh. Di antaranya pembuka pintu rezeki itu sendiri adalah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bentuk qiyamul lail yang pertama, yaitu melakukan sholat di waktu malam. Qiyamul lail yang dimaksud atau sholat malam yang dimaksud adalah bukan hanya terkait dengan sholat fardu saja ataupun sholat isya pada jam 8 atau jam 7 malam, akan tetapi yaitu dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Jika kita sederhanakan di situ, mungkin sepertiga malam itu sekitar jam 3, sekitar jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5 sebelum datangnya waktu subuh. Nah, pada masa itulah kemudian adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan qiyamul lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam, dari sebagian malam, maka hendaklah manusia itu sendiri bersujud sebagai suatu ibadah untuk kalian. Asa ayyab'asaka rabbuka, mudah-mudahan dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud ataupun sholat malam di pertiga malam akhir tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maqamam mahmuda, akan memberikan kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat. Nah, dengan qiyamul lail ini sendiri, sesungguhnya bagaimana rezeki itu sendiri akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang berbahagia, kaitan antara rezeki dengan sholat malam adalah bahwa sebagaimana telah dikatakan tadi,
rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya terbatas dalam bentuk uang atau materi saja, tetapi rezeki atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya sangat besar dan sangat luas sekali dan bermacam-macam. Dan orang yang melakukan qiyamul lail menunjukkan hamba Allah yang nanti akan diberikan satu amanah, maqam atau kedudukan, tempat yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba Allah yang melakukan ibadah di waktu malam ketika orang lain dalam keadaan terlelap tidur, ketika orang lain kemudian telah letih, telah capek dengan segala aktivitas hariannya, kemudian mereka beristirahat. Tetapi ada beberapa anak manusia, ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk melaksanakan ibadah pada akhir di waktu malam itu tersebut. Ini menunjukkan ada kedudukan, ada nilai tersendiri pada hamba tersebut. Hamba yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis muttafaqun alaih telah menyatakan bahwa sesungguhnya pada sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man yad'unani fa astajibulah." Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah. Dan barang siapa yas'aluni, man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku maka kemudian aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan berikan ampunanku kepadanya. Maka dalam kaitannya dengan orang yang melakukan ibadah qiyamul lail dan kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qiyamul lailnya, ketika dia memohon istighfar, dia memohon ampun, maka Allah akan ampuni kita. Dan kalau kita kemudian berdoa, apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, doa kita insya Allah akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu-waktu ketika kita melakukan ibadah qiyamul lail, dalam kita melakukan misalnya sholat tahajud di pertiga akhir di waktu malam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman, dan barang siapa yas'aluni, orang itu meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang dipinta oleh hambaku kepadaku. Maka qiyamul lail sepertiga malam adalah waktu yang sangat mustajab, yang kemudian jika dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh seorang muslim, itu akan lebih dekat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.